Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Denny Megawati. Dalam hal ini kita akan belajar terkait dengan asesmen nasional. Video ini saya buat sebagai salah satu penugasan dalam seri belajar Kemdikbud asesmen kompetensi minimum. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan, dipelajari dan menjadi ilmu untuk seluruh yang menontonnya. Saya mulai pada seri belajar AKM Kemdikbud. Apa sih yang saya pelajari di situ? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, apa itu asesmen nasional, apa itu asesmen kompetensi minimum, apa itu survei karakter, dan apa itu survei lingkungan belajar. Kita bahas satu persatu ya. Baik, asesmen nasional. Asesmen nasional ini bukan pengganti ujian nasional, namun asesmen nasional itu digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan, mulai jenjang dasar sampai jenjang menengah. Nah, kalau ujian nasional dulu itu tidak hanya digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan, namun kita mendapatkan skor akhir atau nilai akhir dari setiap siswa yang mengikuti ujian nasional. Oke, selanjutnya di asesmen nasional itu ada komponen-komponennya ya, yaitu AKM nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM nasional itu ada dua hal yang akan diujikan, yaitu literasi, kompetensi literasi, dan kompetensi numerasi. Sasaran pada AKM nasional ini adalah siswa. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter aspek yang terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan sasaran untuk survei karakter juga siswa. Sementara yang terakhir yaitu survei lingkungan belajar, itu sasarannya selain siswa yaitu guru dan kepala sekolah. Nah, kita ingin membahas satu persatu dari 3 komponen pada asesmen nasional tersebut. Kalau tadi di awal disampaikan asesmen nasional digunakan untuk mengukur mutu. Mutu yang mana sih? Oke, yang pertama, untuk asesmen kompetensi minimum. Yang diukur adalah mutu kemampuan atau kompetensi literasi dasar membaca dan juga numerasi sebagai hasil belajar kognitif siswa. Nah, di survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar belajar yang non kognitif. Kalau AKM tadi untuk yang kognitif, kalau survei karakter untuk yang non kognitif. Dan yang terakhir, survei lingkungan belajar digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, sekarang kita bedah apa itu asesmen kompetensi minimum atau biasanya disingkat dengan nama AKM. AKM yaitu merupakan asesmen terhadap kompetensi minimum yang setidaknya harus dimiliki oleh peserta didik terkait dengan kompetensi literasi dan numerasi. Kompetensi dasar yaitu literasi dan numerasi. Mengapa dimilih literasi dan numerasi? Karena itu dianggap sebagai kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seluruh siswa. Nah, apa yang dipelajari pada literasi membaca atau apa yang diujikan pada literasi membaca, yaitu kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan tentunya sebagai warga dunia agar mereka dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sementara numerasi yang diukur itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan tentunya untuk dunia. Nah, AKM itu ada dua jenis, ada AKM nasional, ada AKM kelas. Kalau AKM nasional itu dilaksanakan oleh pemerintah untuk sekolah, sementara AKM kelas itu digunakan oleh guru kepada siswa di kelasnya masing-masing. Nah, apa perbedaan lebih rinci terkait dengan dua hal AKM tersebut? Kalau AKM nasional itu fungsinya digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan dan yang mengerjakan AKM nasional atau menjadi pesertanya itu hanya sampel peserta di jenjang tengah mulai dari kelas 5 SD, kemudian kalau di SMP itu di kelas 8, kalau di SMA di kelas 11 dan seluruh proses pelaksanaannya terstandar oleh pusat.
Nah, AKM kelas fungsinya sebagai fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu di setiap kelasnya masing-masing, dan ini digunakan untuk jenjang kelas 2 SD sampai jenjang kelas 12 SMA sesuai dengan kebutuhan diagnosa guru. Siapa pelaksananya? Pelaksananya adalah guru di kelas masing-masing. Nah, ini perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional yang sudah diselenggarakan 2 tahun yang lalu ya, itu yang terakhir. Kalau ujian nasional dulu bahkan jauh-jauh hari digunakan untuk penentuan kelulusan, namun 5 tahunan terakhir ini ya, ujian nasional itu tidak digunakan untuk penentuan kelulusan, hanya digunakan untuk pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Nah, di sini ada aspek hal yang diukur. Kalau ujian nasional itu capaian pada kompetensi mata pelajaran, kalau di SMA dulu 2 tahun yang lalu masih ingat juga ya Bapak Ibu guru, yang diujikan adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kalau yang di IPA itu fisika, kimia, biologi. Kalau di IPS itu ekonomi, geografi, dan sosiologi. Namun di asesmen nasional yang diujikan bukan lagi kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran, tetapi AKM, literasi dan numerasi tadi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Oke, yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu targetnya. Kalau ujian nasional itu diberikan kepada siswa di jenjang akhir, kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA, namun kalau asesmen nasional itu ditujukan untuk jenjang menengah 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Harapannya di jenjang berikutnya, di kelas 6, kelas 9, maupun kelas 12, sekolah satuan pendidikan mempunyai refleksi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga ada perbaikan-perbaikan mutu pembelajaran agar anak-anak bisa menguasai setidaknya minimal itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah di kemampuan kognitif literasi numerasi maupun kemampuan non kognitif di survei karakter tersebut. Oke, selanjutnya mode asesmen juga ada perbedaan. Kalau ujian nasional dulu kan ada UNBK, ujian nasional berbasis komputer, dan juga ada ujian nasional berbasis kertas pensil gitu kan. Sementara pada asesmen nasional itu seluruhnya berbasis komputer. Nah, ini mode perbedaan terkait dengan metode asesmennya ya. Kalau ujian nasional dulu kan fixed test, soal ada sekian, mereka mengerjakan dari misalkan matematika ada 1 sampai 40 soal, mereka mengerjakan seluruh soal itu sama. Namun kalau asesmen nasional itu multi stage adaptive test, artinya satu paket soal itu terbagi menjadi beberapa stage. Misalkan contoh untuk tes AKM literasi ada 36 soal yang terbagi dalam 3 stage, stage 1 12 soal, stage kedua 12 soal, stage ketiga juga 12 soal. Anak yang sudah menyelesaikan soal di stage pertama menginjak ke stage kedua, mereka tidak akan bisa mengerjakan kembali soal di stage 1. Dan juga bentuk ataupun tingkat kesulitan soal di stage berikutnya itu mengacu pada hasil pekerjaan anak-anak di stage pertama. Misalkan mereka di stage pertama lancar ya, tergolong ahli atau mahir, maka stage keduanya juga menyesuaikan soalnya. Kalau di stage pertamanya mereka masih banyak yang salah, mungkin kalau kategori itu kategori perlu intervensi khusus misalkan ya, maka stage kedua soalnya pun juga akan menyesuaikan dari C1, C2, C3 nanti akan diolah. Mereka termasuk kelompok yang masih perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, ataupun kelompok mahir, seperti itu. Dan perbedaan yang kelima yaitu terkait dengan pelaporan. Kalau ujian nasional dulu kan setiap siswa punya nilai individu. Kalau di asesmen nasional bukan nilai individu, namun satuan pendidikan dan agregat wilayah yang nanti digunakan untuk ini, fokus di laporannya ini, perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Loh, mengapa kok kelas 12 tidak diadakan asesmen nasional? Betul, ini perbedaan yang terakhir. Kalau dulu ujian nasional itu seluruh siswa secara otomatis diperoleh hasil ujian nasionalnya, namun untuk asesmen nasional jika mereka di kelas 12 itu tidak memerlukan, namun kalau mereka masih ingin mengikuti asesmen nasional untuk perbaikan, mereka diperkenankan untuk mendaftarkan diri pada AKM yang sifatnya individu atau siswa. Oke,
ini terkait dengan konten pada numerasi dan literasi ya. Di slide sebelumnya tadi tersampaikan ada 4 konten di numerasi, ada bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat adalah aljabar. Sementara di literasi itu ada teks informasi dan teks sastra. Nah, ini perbedaan di proses kognitif ya. Di numerasi, proses kognitifnya itu pemahaman, aplikasi atau penalaran. Kalau Bapak Ibu guru membuat soal kan kadang ada level kognitif itu ya, L1 pemahaman, L2 aplikasi, L3 penalaran. Nah, ini digunakan juga untuk proses kognitif di numerasi. Sementara di literasi, proses kognitifnya yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Nah, untuk konteks soalnya bagaimana? Seluruhnya baik numerasi dan literasi itu ada konteks personal siswa atau ini sebagai individu, terus ada konteks sosial kultural dan juga ada konteks saintifik. Saintifik artinya ya mungkin misalkan di numerasi saintifik di mata pelajaran yang lain yang terkait dengan konten bilangan, pengukuran, data ataupun aljabar tersebut. Nanti di akhir akan saya sampaikan juga beberapa contoh-contoh soal untuk numerasi maupun literasi. Nah, ini yang membedakan juga asesmen nasional dengan ujian nasional. Di ujian nasional kita tahu bersama bahwa soalnya seluruhnya itu adalah pilihan ganda. Beberapa tahun belakangan, khusus di mata pelajaran matematika ada isian singkat ya. Namun untuk AKM bentuk soalnya itu objektif dan non objektif sama ya, non objektif esai, namun di objektifnya tidak hanya pilihan ganda dengan satu jawaban benar, ada juga pilihan ganda kompleks di mana jawaban bisa lebih dari satu atau mungkin beberapa jenis bentuk soal benar salah itu juga bisa dimasukkan ke dalam pilihan ganda kompleks. Kemudian ada juga yang menjodohkan dan isian singkat. Biasanya isian singkat ini untuk soal-soal yang jawabannya sudah fix ya, angka tertentu 10 misalkan 50 dan seterusnya, atau nama benda yang sudah fix. Baik, kemudian alokasi waktu pengerjaan AKM disediakan 2 hari untuk SMA maupun SMP dan SD. Perbedaannya adalah di SMP atau SMA ini jumlah waktu untuk mengerjakan tes literasi 90 menit, untuk mengerjakan tes numerasi juga 90 menit, sementara waktu yang digunakan untuk menyelesaikan survei karakter itu 30 menit dan survei lingkungan belajar juga 30 menit. Nah, ini contoh-contoh yang saya sampaikan tadi ya. Soal AKM numerasi, di sini ada negara A, ada negara B dengan jumlah penduduk yang sama, yaitu 10 juta penduduk. Di sini distribusi pendapatan mereka dalam satuan dolar, karena biasanya soal-soal yang numerasi ataupun literasi ya, itu soal-soal yang mengacu pada soal-soal PISA. Nah, soal-soal PISA yang berlaku untuk seluruh negara. Nah, dari sini, dari stimulus ini, siswa diminta untuk menentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan negara B. Ini termasuk pada konteks saintifik karena berhubungan dengan mata pelajaran yang lain. Dalam hal ini adalah kemungkinan di ekonomi seperti itu ya. Tapi di sininya, di soalnya itu menyangkut terkait dengan data atau ketidakpastian tadi ya kontennya. Nah, yang kedua ini adalah contoh dengan stimulus yang sama seperti tadi terkait dengan pendapatan negara A dan negara B. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks benar salah. Jadi ada 3 pernyataan, mereka diminta untuk menganalisa apakah jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B dan seterusnya. Nah, di sini ini juga sama ya, stimulus yang sama dengan yang tadi, namun bentuk soalnya jawaban ya dan tidak diberikan penjelasan. Ada Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapat penduduk. Ternyata mereka menetapkan negara B yang dijadikan sebagai prioritas. Nah, siswa diminta untuk menganalisis, menyimpulkan apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar atau tidak. Tentu berdasarkan bukti-bukti, data-data pada stimulus yang telah diberikan. Baik, ini juga soal numerasi. Nah, ini contoh soal literasi. Soal literasi ada
stimulus yang berupa infografis, manfaat ikan, terus juga kandungan-kandungan dalam ikan. Anak-anak diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan infografis yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.